2020. Walah, tahun yang mungkin bakal diingat sebagai tahun bencana. Gimana enggak, dari awal 2020 Hingga Rabu pagi hujan masih turun di saudara kawasan perumahan kita yang di Harapan Pulau Baru, Jawa Bekasi Barat, mengalami dan musibah ketinggian air banjir. ini terus bertambah. Sejumlah warga mulai Kerugiannya menyelamatkan nggak barang-barang sedikit, berharga di dalam rumah. banyak itu. Harta, Banjir juga menggenangi daerah Jatiwaringin tahta, Asri, Kota Bekasi, Jawa bahkan Barat. korban Ketinggian jiwa. air mencapai 120 cm Bukan dan cuma diperkirakan ketinggian air itu, di awal 2020 menimbulkan kekhawatiran akan terjadi perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga nih coy, di mana awalnya Jenderal Iran yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak milik Amerika Serikat. Dan hal yang membuat perubahan paling besar di Indonesia, bahkan di dunia itu pun masuk. Dua warga Indonesia yang positif Ya terinfeksi apalagi virus kalau corona nggak disebut COVID, telah melakukan kontak dengan apalagi yang warga kita negara rasakan Jepang. sekarang. Warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Jangankan Berikut ini dunia, adalah timeline Indonesia pun perjalanan bagaimana udahlah warga Jepang kecilnya dan juga Indonesia sama dua COVID. warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Virus ini menyeramkannya paling menyeramkan. Udahlah gampang tersebar, mematikan pula. Walah. Menurut Open Google, korban COVID-19 pertanggal 18 Desember 2020 di dunia udah nyampe 74,9 juta kasus. Sedangkan di Indonesia udah nyampe 636.000 kasus. Kalau di Sumatera Utara udah 17.000 kasus. Kalau tadi di Siantar itu semua, mampus lah kita. Tapi untung lah ya kan, masih baik Tuhan itu ngasih kesempatan sama kita untuk kumpul di sini sama-sama. Banyak keluarga yang kehilangan sanak saudaranya. Banyak keluarga yang tidak bisa bertemu sanak saudaranya. Bahkan saudara yang meninggal pun gak bisa dijumpai. Aduh. Bukan cuman korban jiwa gitu. COVID-19 juga membuat Indonesia, bahkan seluruh dunia pun berantakan. Penerbangan ditutup, ekspor impor diganggu. Ada yang lockdown, gak boleh keluar kemana-mana. Menerapkan physical distancing, pakai masker, sering cuci tangan. Ya gitu. Paling parah, setiap orang harus melakukan aktivitasnya di rumah. Bekerja, belajar, beribadah, dan masih banyak hal yang lain harus dilakukan di dalam rumah. Woi, kayak mana mau bertahan hidup kalau di rumah terus? Semananya kawan ini? Ayolah keluar, pala. Emang semua bisa dilakukan di rumah? Malah bisa coy. Mungkin banyak yang kita dengar kayak gitu. Tapi apa? COVID malah merajalela. Makin suka-suka dia lah nyebar-nyebarkan itu. Wah, apa itu COVID? Orang Indonesia kan orang kuat, orang barbar. Mana ada COVID? Mana berani orang itu masuk ke sini? Kalimat yang paling sering ku dengar. Mungkin bukan cuma aku ya. Kita juga. Namun apa? Orang Indonesia yang dikatakan barbar, yang dikatakan kuat, kena juga nya COVID. Merasakan juga nya apa itu COVID. Masuk rumah sakit juga nya dia karena COVID.
banyak orang, bahkan kita, melakukan aktivitas di luar rumah tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Gak peduli sama sekali sama protokol kesehatan. Padahal tujuannya disuruh pakai itu kan biar terhindar dari COVID. Tapi kenapa diabaikan? Walah, orang Indonesia. Di tengah masa pandemi ini, bukan cuma itu lagi. Banyak lagi yang bikin suasana itu makin keruh, makin sedih. Meninggalnya legenda sepak bola Diego Maradona, meninggalnya legenda bola basket Kobe Bryant, Ashraf Sinclair yang meninggal dunia, dan masih banyak lagi. Makin memperparah dan memperkeruh suasana pandemi. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Ya, saudara, jumlah kasus Semakin positif kesini, COVID-19 di Kabupaten Tegal kasus terus COVID-19 mengalami sudah peningkatan. melampaui Berdasarkan data batasnya. terakhir Dinas Kesehatan setempat mencatat total Namun, ada kabar bagus untuk kita semua. Sudah mulai banyak orang yang sembuh dari COVID-19 ini. Senanglah kita, coy. Udah banyak yang sembuh. Tapi jangan terlalu senang. Yang masih sakit juga banyak. Walaupun udah sembuh, tapi bukan berarti COVID itu udah nggak ada. Tetap ada. Apalagi ada kabar yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu udah ditemukan dan siap beredar. Tapi kita nggak tahu kapan sampai di kita. Jadi sabar-sabar aja dulu. Jangan langsung barbar. Dari seluruh kejadian yang terjadi 2020, tidak heran bagi kita untuk mengatakan kalau tahun 2020 adalah tahun yang menyedihkan.